bahasa Indonesia. Momen yang selanjutnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda setiap 28 Oktober tersebut membuat kedudukan bahasa Indonesia semakin penting. Sejak itu pula, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dipraktikkan dan diakui oleh masyarakat Indonesia. Walaupun begitu, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara baru diresmikan setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Deklarasi independensi tersebut sekaligus menandai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sangat penting diketahui oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan jati diri masing-masing warga negara sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terwujud dalam Ikrar Sumpah Pemuda 1928 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sementara itu, melalui Sumpah Pemuda yang dibacakan di hari kedua Kongres Pemuda II, para pemuda mengakui dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Maka itu bisa disimpulkan bahwa kedudukan bahasa Indonesia ada dua, yakni 1. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau bahasa resmi. 2. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa kebangsaan. Perwakilan pemuda dari berbagai penjuru Nusantara yang ketika masih berada di bawah penjajahan Belanda berkumpul untuk menyepakati Ikrar Sumpah Pemuda. Mereka bersumpah bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Berikut ini penjelasan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan fungsi bahasa nasional. 1. Fungsi bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki arti penting yang memungkinkan semua orang saling terhubung. Seluruh rakyat Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang bahasa daerah bisa bersatu dan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional meliputi A. Lambang kebanggaan kebangsaan semua masyarakat Indonesia mesti bangga dengan negaranya. Salah satu contoh penerapan fungsi ini adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal itu dapat dimaknai sebagai wujud kebanggaan bangsa Indonesia terhadap negaranya. B. Lambang identitas nasional. Contoh penerapan fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional adalah ketika kita berkunjung ke negara lain. Salah satu cara menunjukkan identitas nasional kita adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.